Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Arbitrase Perdagangan. Zahran Hazimul Fikri, NIM 113 sebagai Ketua Arbiter. Saya Siti Awaliatul Maufiro sebagai Arbiter 1. Saya Khalil Rahman sebagai Arbiter 2. Badriatus Solihah, NIM 170. Saya di sini sebagai kuasa penggugat. Saya Rafida Azmafadia, NIM 013 sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Daniel Arbal Syakir Maskur, NIM akhir 130. Saya sebagai saksi ahli. Kronologi kasus, kerjasama antara Pertamina dan Karaha Bodas Company bermula tahun 1994 melalui Joint Operation Contract dan Energy Sales Contract untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Karaha, Telaga Bodas. Dalam kontrak ini, Pertamina bertindak sebagai wakil pemerintah yang mengelola lapangan geotermal, sedangkan KBC sebagai investor dan pengembang dengan listrik nantinya dijual kepada PLN. Pada saat proyek berjalan, krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998 mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997 dan nomor 5 tahun 1998 yang menangguhkan proyek demi stabilitas negara. Penangguhan ini membuat proyek tidak dapat berjalan dan menyebabkan kerugian besar bagi KBC. Karena kontrak tidak memberikan hak penangguhan sepihak, KBC menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran kontrak. Sehingga pada tahun 1998, KBC mengajukan gugatan ke arbitrase internasional di Jenewa, Swiss, sesuai tempat yang telah disepakati dalam JOC. Pada tanggal 18 Desember tahun 2000, Majelis Arbitrase Jenewa memutus bahwa Pertamina telah melanggar kontrak dan menghukum keduanya membayar ganti rugi lebih dari 260 juta US dollar. Ditambah bunga, Pertamina menolak membayar sehingga Karaha Bodi Company mengajukan permohonan eksekusi putusan arbitrase di berbagai negara tempat ases Pertamina berada, termasuk di Hong Kong, Singapura, dan New York. Pengadilan-pengadilan di negara tersebut sebagian besar mengabulkan eksekusi atau memberi izin penyitaan aset Pertamina. Sebaliknya, Pertamina berupaya menghambat putusan arbitrase dengan mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2002. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan putusan kontroversial pada tanggal 27 Agustus tahun 2007 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase menghentikan semua upaya eksekusi dengan ancaman denda harian. Putusan ini dinilai bertentangan dengan Konvensi New York pada tahun 1958 dan prinsip penyelesaian sengketa internasional, sehingga menimbulkan kritik internasional terhadap sikap peradilan Indonesia. Seluruh proses ini menggambarkan pertentangan antara kewajiban kontraktual Pertamina sebagai BUMN dengan kebijakan pemerintah dalam masa krisis, serta menunjukkan tantangan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pada akhirnya, kasus Pertamina dan Karaha Bodas Company menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang benturan kepentingan negara, kontrak internasional, arbitrase global, dan penerapan hukum nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dapat berpengaruh pada kepercayaan investor internasional. Selamat siang. Majelis Arbitrase mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak. Sebagai majelis, kami berkomitmen untuk memastikan proses arbitrase berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip dasar arbitrase serta aturan prosedur yang telah disepakati. Perkara dengan registrasi nomor 129 menyangkut sengketa pelaksanaan Joint Operation Contract dan Energy Sales Contract. Dengan ini, sidang arbitrase kami nyatakan resmi dimulai. Kepada para pihak, kami ingatkan untuk memperhatikan batasan waktu dan fokus pada fakta yang relevan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Silahkan kuasa penggugat menyampaikan pernyataan pembuka.
Terima kasih Majelis. Kami menyampaikan bahwa yang pertama, Karaha Bodas Company telah menandatangani Joint Operation Contract pada tahun 1994 bersama Pertamina dan Energi Sales Contract bersama Pertamina dan PLN. Yang kedua, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 39 tahun 1997 dan juga nomor 5 tahun 1998 yang menangguhkan proyek menyebabkan keterlambatan dan kerugian besar bagi Karaha Bodas Company. Yang ketiga, tergugat gagal memenuhi kewajibannya, khususnya yang pertama, tidak menyediakan fasilitas pengembangan tepat waktu. Yang kedua, menangguhkan proyek sepihak tanpa mekanisme dalam kontrak. Selanjutnya, akibat penangguhan proyek, dari kami Karaha Bodas Company kehilangan potensi keuntungan lebih dari 150 juta US dollar. Karena itu kami meminta majelis menyatakan tergugat telah melanggar kontrak dan menghukum mereka membayar ganti rugi sebesar 261 juta US dollar lebih bunga sesuai putusan arbitrase sebelumnya. Baik, ini tergugat dipersilahkan menyampaikan pernyataan penggugat. Terima kasih Majelis. Kami menyampaikan bantahan bahwa penangguhan proyek bukan tindakan Pertamina, melainkan akibat keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai respon krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Pertamina sebagai BUMN wajib tunduk pada kebijakan pemerintah dan tidak memiliki kewenangan menolak keputusan Presiden. Oleh sebab itu tidak dapat dikatakan melakukan manifestasi atau pelanggaran Joint Operation Contract atau Energy Sales Contract. Selain itu, Karaha Bodas Company belum melakukan investasi signifikan saat proyek ditangguhkan. Kami memohon majelis menolak seluruh tuntutan penggugat. Kami memanggil saksi ahli untuk memberikan keterangan mengenai praktik internasional Joint Operation Contract dan Energy Sales Contract kepada saksi ahli agar memberikan keterangan sebenar-benarnya. Baik, terima kasih majelis. Izin menjawab berdasarkan dokumen nomor 1, Joint Operational Contract berlaku 42 tahun dengan masa produksi 30 tahun. 2. Energy Sales Contract berlaku 43 tahun dan bersifat take or pay. PLN wajib membeli listrik yang dihasilkan. 3. Penangguhan proyek tidak diatur sebagai hak sepihak dalam Joint Operational Contract atau Energy Sales Contract. 4. Dalam hukum kontrak internasional, penangguhan sepihak tanpa klausul khusus dianggap pelanggaran kecuali terbukti force majeure. 5. Krisis ekonomi umumnya tidak dikategorikan force majeure kecuali tercantum secara tegas dalam kontrak. Baik, kemudian apakah tindakan Presiden melalui keputusan Presiden dianggap sah sebagai force majeure atau tindakan kahar atau tindakan yang tak terduga bagi saksi ahli? Tidak otomatis. Force majeure dalam kontrak adalah peristiwa yang membuat pelaksanaan menjadi mustahil, bukan hanya lebih sulit atau mahal. Krisis ekonomi tidak membuat proyek geothermal menjadi mustahil dilakukan. Lalu bagaimana proses arbitrasi internasional terkait pelaksanaan putusan di berbagai negara? Karena Indonesia adalah pihak pada Konvensi New York tahun 1958, putusan arbitrase internasional harus diakui dan dilaksanakan, kecuali bertentangan dengan public policy. Namun standar public policy harus dibatasi, tidak boleh digunakan untuk menolak eksekusi secara luas. Terima kasih kepada saksi ahli telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Lanjut, untuk kuasa tergugat, apakah Pertamina menolak melanjutkan proyek karena alasan internal atau hanya mengikuti keputusan Presiden? Baik, izin menjawab majelis. Pertamina hanya menjalankan keputusan Presiden, tidak ada penolakan mandiri. Kemudian kepada kuasa penggugat, apakah Karaha Bodas Company telah mengeluarkan biaya pengembangan saat proyek ditangguhkan? Izin menjawab, iya. Karaha Bodas Company telah mengeluarkan biaya awal serta komitmen investasi dan penangguhan menyebabkan hilangnya kesempatan keuntungan yang dijamin dalam kontrak jangka panjang. Seandainya keputusan Presiden itu dianggap kebijakan pemerintah, apakah Pertamina tetap bertanggung jawab secara kontraktual? Izin menjawab, iya.
Karena Pertamina adalah pihak kontrak langsung dan tidak ada klausul dalam joint operation contract maupun energi sales contract yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat membebaskan Pertamina dari tanggung jawab kontrak. Majelis yang terhormat, intinya penangguhan proyek tidak diatur dalam kontrak, tergugat gagal memenuhi kewajiban, penggugat menderita kerugian besar. Kami memohon majelis mengabulkan seluruh tuntutan kami. Majelis yang terhormat, penangguhan terjadi karena kebijakan negara dalam situasi krisis. Pertamina tidak melakukan pelanggaran kontrak, maka kami mohon tuntutan ditolak. Jadi bagaimana pandangan awal? Baik, untuk dokumen kontrak menunjukkan tidak ada klausul yang membenarkan penangguhan sepihak. Kemudian pada krisis ekonomi bukan karena force majeure atau tindakan kahar. Nah, berdasarkan bukti yang ada, pelanggaran kontrak terjadi karena dilakukan oleh tergugat. Saya setuju juga bahwa standar arbitrase ini mengharuskan kompensasi jika salah satu pihak menghambat implementasi proyek, maka kerugian juga harus diklaim dengan secara profesional. Memutuskan 1. Tergugat telah melanggar joint operation contract dan energi sales contract. 2. Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada penggugat. 3. Besaran ganti rugi akan dihitung berdasarkan perhitungan final kerugian terverifikasi. 4. Putusan bersifat final dan mengikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.